mengamati tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Bagaimana daunnya, akarnya, kalian bisa boleh megang. Nah, batangnya. Ini ada apa ini? Nah, oke, bukan itu. Nah, sana ada bunganya. Cantik sekali, Bu. Oke, sudah kalian perhatikan semuanya? Sudah. Oke, lanjut kita masuk ke dalam kelas. Ayo. Nah, kalian sudah mengamati tumbuhan di sekitar kalian. Coba kalian buat pertanyaan ataupun buat pertanyaan kalian di sekitar kalian. Oh, oke. Sebelumnya itu ibu mau membagi kelompok jadi 2 kelompok ya. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Ya. Nah, dari hasil pengamatan tanaman yang dibuat tadi, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Siapa? Oke, apa saja bagian dari tumbuhan? Oke, apa saja bagian dari tumbuhan? Nah, kalau kalian yang menanya itu, kalian tulis di lembar kelompok kalian. Oke, ini ibu ada lembar kelompok ya, untuk kelompok 1, kelompok 2. Ya, kalian tulis apa yang kalian tanyakan tadi ya. Lalu siapa lagi yang bertanya? Oke, siapa? Apa sih fungsi dari akar? Oke, fungsi dari akar silakan dicatat dulu. Lagi ada yang bertanya? Tidak, dicatat. Mengapa buah bisa menyebarkan biji itu? Oke, mengapa buah bisa menyebarkan biji? Oke, silakan catat dulu. Sudah ya? Catat. Nah, coba sebelum ibu menjelaskan, kalian beri jawaban versi kalian sebelum ibu menjelaskan. Ya, kalian tulis jawaban kalian sebelum ibu menjelaskan. Oke, sudah dijawab dengan versi kalian? Oke. Sudah? Sudah, oke. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Oke, yang pertama itu adalah akar. Ini nomor akar. Mengambil akar kan tadi? Tadi ada yang ambil? Ada yang bawa tadi ya? Ini harus masih dari akar. Oke, sekarang akar. Coba baca sama-sama. Akar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan biji dari dalam tanah. Ya, akar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan biji dari dalam tanah. Nah, kalau akar ini juga sebagai tempat supaya tanaman itu tetap kokoh. Jadi kalau kena angin, kena hujan, jadi dia tidak tumbang, tidak jatuh gitu. Jadi bagaimana supaya akar bisa tumbuh kuat atau subur? Disiram air. Ya. Apakah air biasa, air kopi, atau air mana? Air hujan, air yang bernutrisi, air pupuk dan lainnya. Oke, lanjut kedua, itu batang. Nah, ini batangnya segini. Tadi ada lihat kan? Batang. Oke, batang berfungsi sebagai dia yang bisa mengalirkan air dan nutrisi dari akar ke daun dan meletaknya bagian atas tumbuhan. Ya. Nah, batang berfungsi sebagai dia yang bisa mengalirkan air dan nutrisi dari akar ke daun dan meletaknya bagian atas tumbuhan. Nah, kalau batangnya kuat atau kokoh, maka bagian-bagian yang seperti daun, buah dan lainnya tetap kuat atau tetap berada pada posisi yang seharusnya. Oke, sudah mengerti tentang batang tumbuhan? Lanjut ke bagian daun. Nah, daun adalah, ayo sama-sama bacanya. Daun adalah tempat adanya fotosintesis di mana makanan yang terjadi. Iya, daun adalah tempat adanya fotosintesis, itu tempat mengolah makanan ya, di tempat mengolah makanan yang dibantu oleh cahaya. Nah, disinilah fotosintesis dilakukan supaya tanaman bisa mendapatkan nutrisi. Nah, misalnya kalau kita merawat tanaman, kalau di rumah tanaman apa? Kaktus. Misalnya tanaman tadi ya, nah, kalau daunnya busuk atau sudah menguning, layu, kalian lihat apa kan? Daun yang layu menguning, yang sudah hampir mati itu, dipotong supaya tidak mengeluarkan daun yang layu. Nah, itu ya, supaya membuat tumbuhan terawat. Lanjut pada bunga. Nah, bunga adalah, baca sama-sama. Bunga berfungsi sebagai tumbuhan guna mencari biji dengan rangkaian penyebaran. Ya, bunga berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan guna menciptakan biji dengan rangkaian penyerukan. Ada yang tahu apa itu penyerukan? Penyerukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putih gitu. Di rumah masih ada bunga kan? Iya. Nah,
buah. Nah, 13 ini buah apa ini? Jeruk. Buah jeruk. Oke, buah. Baca sama-sama. Buah yang dapat hidup di biji dan satu menyebabkan biji tersebut. Iya. Nah, buah sebagai tempat melindungi biji. Bijinya itu di dalam sana untuk tanaman buah jeruk. Bijinya di dalam. Dan membantu menyebarkan biji. Misalnya kita udah makan buah jeruk, terus bijinya kita buang ke tempat lain. Nah, biji tersebut akan bisa menghasilkan tunas baru sehingga menciptakanlah tumbuhan jeruk yang baru. Ini kan namanya penyebaran biji. Gitu, paham? Nah, bagaimana cara merawat buah supaya buah itu segar, bisa lagi makan, berbulan? Yang tahu? Diberi apa? Ya, di pupuk berupa pestisida sesuai dengan takaran, tidak berlebihan. Kalau berlebihan diberi pupuk pestisida secara berlebihan, maka akan menyebabkan keracunan dari yang makan. Kayaknya suka apa? Mangga. Bisa. Ya, betul. Ya, bisa, mungkin apel. Oke. Nah, jadi sudah paham ya semuanya? Sudah. Oke. Nah, dari kelompok kalian masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2, kalian bisa mengisi soal-soal yang ada di kertas tersebut. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan kertas dan kalian akan maju presentasi perwakilan satu orang per kelompok. Oke? Paham? Paham. Oke, kerjakan dimulai sekarang. Nah, waktu sudah 5 menit. Sudah selesai ya semuanya? Sudah. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju presentasikan hasil pencarian dan diskusi kalian. Silakan perwakilan satu orang. Oke, silakan baca bagian tujuan dan fungsinya. Terus ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada bagian akar. Akar adalah tempat penyerapan nutrisi dan dari dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batang tempat mempertahankan bagian atas tumbuhan. Yang ketiga ada daun. Daun adalah tempat pengolahan makanan. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah tempat penyerbukan. Dan yang terakhir ada buah. Buah adalah tempat yang berfungsi sebagai pelindung biji. Oke. Jadi kamu lalu jawaban diskusi. Bagaimana tanaman bisa tetap pada tempatnya? Kenapa? Karena ada akar dan batang. Oke. Lanjut yang kedua. Kenapa? Agar kita harus memberi sinar matahari pada tanaman agar tanaman tetap subur dan tetap hidup. Oke, lanjut yang ketiga. Dan yang terakhir, berapa kali sehari kita menyiram tanaman? 2 kali, Bu. Pada waktu kapan? Pagi dan sore. Oke. Jadi untuk kelompok lain setuju atau tidak setuju dari jawabannya? Setuju. Ada yang menambah atau menambahkan? Tidak. Oke, setuju ya, benar. Bahwa tumbuhan memiliki bagian dan fungsinya serta harus merawat tumbuhan. Oke, bisa diberi kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini. Tumbuhan bisa hidup baik sebab punya bagian yang berperan untuk aslinya lingkungan hidup. Ya, supaya lingkungan hidup ini tumbuh asli. Ya. Oke, baik. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Perwakilan satu orang. Oke, silakan jelaskan. Baik, saya akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 itu mengenai bagian tumbuhan. Pertama akar, yaitu sebagai tempat penyerapan air. Kemudian batang, mengalirkan air dari akar ke atas tumbuhan. Kemudian ada daun sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan. Dan juga yang terakhir ada buah membantu penyebaran biji. Oke, itu ya. Pertanyaan, apakah tumbuhan membutuhkan fotosintesis? Ya, tentu saja tumbuhan sangat memerlukan fotosintesis untuk berkembang. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu merawat tumbuhan? Karena tumbuhan sangat kita perlukan, terkhusus seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tentu saja dapat kita konsumsi. Ya. Kemudian, kapan buah sudah bisa dikonsumsi? Ketika sudah matang atau sudah kaya. Oke, apakah kelompok lain setuju? Kelompok 1, Ica dan Pak Melisa, apakah setuju? Atau ini enggak? Sudah jawaban? Oke, setuju. Aku sudah kesimpulan. Baik, kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini, tumbuhan bisa hidup baik sebab punya bagian-bagian yang berperan untuk kepentingan tanaman seperti akar, menyerap air, dan daun membuat makanan. Dan daun membuat makanan. Kita harus rajin menjaga tanaman agar tidak layu dan tetap subur.
lindungan yang